Baik, kan nama saya Andrian Nulisya Putrawarasi dengan NPM 24313018. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengujian hipotesis. Pertama adalah latar belakangnya. Pengujian hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menilai apakah sebuah klaim tentang populasi dapat diterima berdasarkan data sampel. Dalam penelitian, kita tentu tidak bisa menguji seluruh populasi, sehingga data sampel menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Proses pengujian hipotesis mencakup beberapa langkah utama, yaitu mulai dari merumuskan hipotesis, memilih uji statistik yang tepat, hingga menarik kesimpulan secara valid. Dengan metode ini, keputusan yang diambil menjadi lebih objektif dan berbasis data, bukan sekedar asumsi. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam pengujian hipotesis biasanya berkaitan dengan apakah terdapat efek, perbedaan, atau hubungan pada objek yang diteliti. Untuk menjawab masalah tersebut, kita menggunakan perangkat statistik agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Lalu di sini ada hipotesis penelitian. Dalam pengujian hipotesis, terdapat dua jenis hipotesis yang biasa digunakan. Yang pertama ada H0 atau H0, yaitu adalah asumsi awal yang biasanya dianggap benar. Lalu ada H1, biasa digunakan untuk menyatakan ada perbedaan atau pengaruh. Selain itu, kita juga menentukan tingkat signifikasi, biasanya Q sama dengan 0,05, yang menjadi batas toleransi terhadap kesalahan dalam pengambilan keputusan. Lalu ada langkah-langkah uji hipotesis. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama, merumuskan H0 dan H1. Lalu, menentukan signifikasi. Yang ketiga, memilih uji statistik. Yang keempat, menentukan nilai statistik uji atau p-value. Dan yang kelima, mengambil keputusan, menolak atau gagal menolak H0. Lalu ada kriteria keputusan. Jika value lebih dari Q sama dengan artinya tolak H0. Tapi jika p-value lebih dari atau sama dengan Q berarti gagal menolak H0. Dan di sini ada contoh kasus dari uji hipotesis. Misal kita ingin mengetahui apakah rata-rata nilai kelas lebih tinggi dari standar kelulusan 75. Nah, di sini kita punya hipotesisnya dengan H0 itu ada di 75 dan H1 lebih dari 75. Nah, di sini diketahui N sama dengan 30, lalu rata-rata sampel 78, standar deviasi ada 6, dan H0-nya 75. Dan di sini kita menggunakan uji T yang memperoleh jumlah hitungan yaitu 2,74. Kemudian dibandingkan dengan tabel pada derajat bebas 29 dan Q sama dengan 0,05, yaitu dapat hasil sekitar 1,67. Karena 2,74 itu lebih besar dari 1,617, maka di sini dia akan menolak H0. Ini baik di sini dia akan menolak H0. Lalu interpretasinya,
Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rata-rata nilai kelas memang lebih tinggi dari 75 pada tingkat signifikasi 5%. Dengan demikian, dugaan peneliti didukung oleh data. Dan terakhir, secara keseluruhan, hipotesis membantu kita membutuhkan keputusan yang lebih objektif dan terukur. Hipotesis tidak boleh diterima atau tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi harus melalui perhitungan dan uji statistik yang tepat. Dengan memahami konsep ini, kita dapat melakukan penelitian lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, mungkin itu saja materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.